Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita kembali lagi mengupdate kondisi terkini di Museum Bahari. Dan di sini sudah sangat banyak proyek yang sudah selesai, seperti proyek 942. Salah satunya adalah normalisasi kali Museum Bahari dan pembuatan sodetan kali Museum Bahari. Terus pasar ikan yang di belakang kita ini, pasar Hexagon. Terus kampung akuarium juga, ini yang fase D-nya sudah selesai. Jadi kampung akuarium ini ada 5 fase teman-teman, ataupun ada 5 tower. Sampai saat ini baru 4 yang saya lihat ya, baru selesai. Yang 4-nya sekitar 85% lah, karena masih ada kren saya lihat. Terus masih banyak lagi suasana terbaru di tempat ini teman-teman. Dan proyek 942 ini sudah berjalan dari bulan November tahun 2021 serentak se-Jakarta teman-teman. Dan untuk yang pasar Hexagonnya ini, dia setahu saya mulainya di bulan Juni tahun 2022. Dan sepertinya ini satu paket kayaknya ya pengerjaannya, karena samping-sampingan. Dan ini proyek Jakarta teman-teman, proyek daerah. Untuk di kampung akuarium juga sama, yang di tower D-nya ini juga hampir berbarengan sama yang di pasar Hexagon ini teman-teman. Oke, kita akan jalan-jalan dulu ya melihat proyek 942-nya. Sekaligus saya mau jelasin sedikit. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum melihat ataupun belum paham penjelasan dari proyek 942 ini. Salah satunya di sodetan sodetan Museum Bahari teman-teman, kali Museum Bahari. Yuk langsung aja. Dan di sini juga saya akan memperlihatkan ya video-video yang sebelumnya di 2 tahun yang lalu, ataupun sebelum dilakukannya revitalisasi ataupun pembenahan besar-besaran di tempat ini. Jadi tahun 2021 kalau tidak salah, tempat ini sangat memprihatinkan dan sangat bedalah sama yang saat ini. Dan yes, ini dia teman-teman sodetan kali Museum Bahari. Jadi ini sistemnya menggunakan sistem overflow ataupun sistem meluap. Jadi ketika airnya itu di rata-rata 4 lubang itu, maka secara otomatis air tersebut akan berpindah ke sisi outletnya. Dan sisi inletnya ini teman-teman, saya sudah konfirmasi langsung sama teman-teman SDA DKI Jakarta. Banyak yang mengatakan kenapa 4 sodetan itu tidak ditaruh paling bawah, sehingga dia akan mengalir dengan sendirinya tanpa menggunakan overflow. Nah, kita harus kembali ya, esensi dari proyek 942 itu adalah mempertahankan dan mengamankan teman-teman. Jadi mempertahankan di sini adalah mempertahankan air hujan yang turun dari langit. Tidak semuanya dibuang ke laut teman-teman, sehingga air hujan yang turun itu bisa kita manfaatkan pastinya. Dan kalau semuanya air itu dibuang ke laut, itu sangat berbahaya ya bagi saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta, karena permasalahan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ini adalah banjir rob. Sehingga bisa kita bayangkan ya, kalau semua curah hujan yang turun di Jakarta itu semua dibuang ke sungai, termasuk aliran deras dari puncak Bogor ya, itu saya tidak bisa membayangkan kalau ada banjir rob dihantam dengan banjir kiriman. Bisa kita bayangkan bentuknya kayak apa ini Pelabuhan Sunda Kelapa, karena beberapa tahun yang lalu ini sempat terendam juga ya Pelabuhan Sunda Kelapa ini, salah satunya karena banjir rob juga, dan pastinya banjir kiriman. Makanya dibuatkanlah proyek 942, yaitu mempertahankan teman-teman. Jadi air hujan itu kita pertahankan, ataupun air-air yang di Jakarta itu dipertahankan dengan sedemikian rupa sehingga air tersebut bisa menjadi air yang bermanfaat ataupun menjadi cadangan air hujan, cadangan air minum kita ketika masuk musim hujan. Itu definisi dari mempertahankan. Dan mengamankan di sini adalah ketika air hujan itu ataupun air berlebih itu, maka barulah dialirkan ke sungai
Makanya sungai ini masuk masuk dua tupoksinya ya di SDA DKI Jakarta, itu Kali Ciliwung dan Kali Museum Bahari teman-teman. Dan ini Kali Museum Bahari di depan kita ini, makanya dibuatkanlah sodetan secara alami ya. Dan ketika airnya itu berlebih, maka air tersebut akan berpindah dari inlet ke sisi outletnya. Nanti kita ke sisi outletnya, disitulah akan terbuang, dan nanti kita akan terbang ke rumah pompanya juga teman-teman. Jadi nanti air yang dari sisi sini itu akan, sisi inletnya akan berpindah ke outletnya sebelah sana, dan nanti sebelah sananya lagi tuh yang ini adalah rumah pompanya teman-teman. Jadi air yang sebelah sini itu setelah dipindahkan ya, maka akan disodet menggunakan pipa ini, dan dipompa nantinya menggunakan mesin pompa pastinya. Oke, kita jalan-jalan dulu ya, melihat kondisi terkini di tempat ini. Dan kalian bisa lihat teman-teman, sangat indah sekali ini trotoarnya ya, enggak seperti 2 tahun yang lalu. Ini indah sekali, bagus sekali, tinggal menunggu ini pohon-pohonnya ya. Kalau pohon-pohonnya sudah hidup semua, sudah gede-gede, maka sangat rindang pastinya di tempat ini. Dan di sini juga itu ada semacam pompa ataupun pipa ya. Mana ya pipanya? Di sebelah kanan kalau nggak salah. Oh, di sini. Yes, di sini teman-teman. Jadi di sini teman-teman, pompa ini akan berfungsi nanti insya Allah setengah 8-an. Ini masih pagi hari teman-teman, jam setengah 8, jam 8-nya ataupun jam kerja. Nanti sini akan ada operator yang akan mengawasi aliran air yang dipindahkan di tempat ini teman-teman. Dan ini adalah kolam detensi ya teman-teman ya. Kolam detensi itu adalah kolam sementara. Dan ketika air itu berlebih maka akan dipindahkan pastinya ya. Dan kita akan menuju lebih ke sana, dan saya tahu kalian akan protes ya dengan rumah-rumah di bawah ini. Dan rumah-rumah di bawah ini memang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman, bukan barang 2-3 tahun, tapi memang sudah lama ya, karena ya inilah Jakarta bagikan magnet bagi para pendatang yang mengadu nasib di tempat ini. Dan aliran kalinya teman-teman sudah mentok sampai di sini ya, dia tidak lanjut. Dan saya sudah ngecek langsung di tempat ini dan sudah menanyakan sama security di ruko ini. Jadi memang ini kalinya sudah dari zaman bahla, dari zaman dahulu kala ini modelnya sudah seperti ini. Dan sebelah kanan ini masih banyak yang kosong ya, tanda-tanda kosong, dan semoga tidak ditempatin dengan rumah-rumah liar ya. Dan yes, itu dia, di sana adalah waduk fluid, dan di sini nantinya akan dimulai pembangunan JSSC teman-teman, Jakarta Sewage System. Itu kayak pengolahan air limbah menjadi air yang lebih bermanfaat, dan itu masuk proyek strategi nasional bekerja sama dengan SDA DKI Jakarta. Masya Allah, hebat ya para pemimpin negeri ini, terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan kita akan menuju ke rumah pompanya teman-teman. Sebelum ke rumah pompanya, dahulu kala sebelum dilakukan revitalisasi besar-besaran, tempat di sini sangat memprihatinkan teman-teman. Aduh, sangat kurang terawat dengan baik. Dan di sini dulunya ini merupakan tanah teman-teman. Jadi kayak bisa dibikin lapangan sepak bola dulunya di sini nih. Dan makanya akhirnya dikeruk habis, dan barulah menjadikan seperti ini sehingga bisa dimanfaatkan menjadi air tampungan sementara kita ya. Dan yes, ini dia hasil karya sebagian warga Indonesia ya. Dan sebentar, saya mau lihatkan kalian karya terburuk warga Indonesia ya. Dan
Yes, itu dia sampah masyarakat ya. Ini kelakuan bener-bener ini, aduh ya Allah. Ini padahal teman-temannya kalau bersih kayak di Venesia, Italia sana, itu sangat bisa banget dimanfaatkan menjadi sungai yang lebih bernilai teman-teman, bisa menghasilkan uang. Karena di Venesia Italia sana sebenarnya sama kok, mereka bangunan mereka tuh bersentuhan langsung dengan rumah-rumah warga, sungai-sungainya. Cuma di sana itu bersih-bersih gitu loh, warganya nggak buang sampah sembarangan, jadi bisa dimanfaatkan untuk nilai ekonomis. Tidak seperti sebagian warga Indonesia yang menjadikan sungai itu sebagai TPA mereka. Saya nggak tahu tuh, mereka mungkin berpikir dengan membuang sampah itu ke sungai, persoalan sampah mereka selesai. Iya, selesai pada saat itu, tapi percayalah itu pasti akan mengendap dan menjadi sampah, dan itu akan memperpendek tempat tampungan sungai kita teman-teman untuk dialirin. Dan ini dia dari sisi outletnya ya. Dan aduh ya Allah, jelek banget ya. Outletnya bagus banget, cuma ini loh sampah-sampah ini, aduh. Tapi ya sudahlah, semoga dari pemerintah kita juga bisa lebih tegas ya, bisa memberikan efek samping pastinya ya, sehingga tidak ada lagi warga yang berani buang sampah di sungai. Aduh, kotor banget, butek banget airnya. Ntar giliran banjir aja pada protes semua sama pemerintah. Padahal pemerintah kita sudah sangat sigap sekali dalam memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Salah satunya melalui proyek 942. Oke, ini dia teman-teman. Set take off sedikit lebih tinggi, takut nyangsang ini drone-nya. Dan yes, ada kucing lebih, cing. Oke, ini dia screening bar untuk mengangkat sampah masyarakat di sekitaran Museum Bahari ini. Dan nantinya sampah yang sudah disaring itu bisa dimanfaatkan ya. Ntar kita zoom dulu agar lebih bermanfaat, pastinya tidak hanya menjadi sampah biasa aja. Dan itu dia conveyor belt, dan situ sampah-sampah plastik biasanya itu didaur ulang ya. Terus sampah-sampah alam kayak kayu gitu-gitu biasanya dijadiin kompos. Dan itu usaha pemerintah kita ya, agar lebih bermanfaat pastinya. Dan ini dia Sunda Kelapa ya, pelabuhan Sunda Kelapa yang akan salah satu pelabuhan legend ya, dan menjadi tempat dermaga bagi nelayan di Jakarta salah satunya ya. Dan ini juga peti kemas juga pastinya ya, untuk impor ekspornya di Indonesia. Dan yes, ini dia pasar heksagonnya ya. Dan di sini tadinya sangat memprihatinkan juga ya. Di sini tanah kosong awalnya teman-teman, dan sangat kumuh sekali deh. Dan alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta melihat ini harus dibenah sesegera mungkin ya, sehingga lebih bermanfaat pasti tanah di sini. Dan ini juga menjadi pasar ikan ya nantinya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk warga Jakarta ataupun nelayan di pesisir utara Jakarta. Dan tadinya di sini pun ya, di sini juga tadinya tanah ini ya, tanah habis digusur di masa pemerintahannya Pak Ahok, dan itu kebijakan beliau ya, dan dibangunkan kembali dengan kebijakannya Pak Anies Rashid Baswedan, dan itu juga kebijakan beliau. Dan kedua pemimpin ataupun putra salah dua pemimpin di Indonesia yang terbaik ya, itu kebijakannya masing-masing. Kita nggak usah ini kan ya, pasti mereka juga pasti punya pendapat ataupun pemikiran berbeda-beda ya.
Dan di sini sih kalau saya lihat teman-temannya ini seperti di Belanda itu kan juga berbatasan dengan laut ya, berbatasan dengan laut rumah-rumah mereka, tapi mereka bisa hidup bersampingan dengan laut dengan menggunakan tanggul. Makanya ini NCACD, ini tanggul yang ini teman-teman, ini masuk NCACD ini sebenarnya, National Capital Integrated Coastal Development. Jadi Pelabuhan Sunda Kelapa ini masuk NCACD dan masuk ke tupoksinya pemerintah Jakarta ya. Dan ini sepertinya sudah selesai ya, ini pembangunannya NCACD-nya. Yes, sisi kanan itu adalah Pelabuhan Sunda Kelapa ya, peti kemas yang ekspor impor. Dan ini yang saya sampaikan tadi, di sini ada 5 tower teman-teman yang akan dibangun. Kita take off lebih tinggi ya, jadi kelihatan. Akan ada 5 tower A, B, C, D, A, B, C, D, E, ya sampai E. Saya sampai ngitung ulang. Takut salah. Dan yang ini yang A, yang ini B, yang ini C, yang ini D, dan yang E-nya itu yang ini nanti akan dibangun teman-teman. Tapi nanti di proyek selanjutnya kayaknya teman-teman, karena yang masih running itu yang sebelah sini, yang ini yang masih running, dan yang ketiga ini sudah selesai semuanya. Oke, sampai di sini dulu ya update terkini. Oh ya, saya belum ke sisi tanggulnya. Sebentar, saya akan bawa kalian ke sisi tanggulnya. Ini paket lengkap ya ngevlog kali ini. Dan yes, kalau yang ini teman-teman, ini sudah ada dari zaman dahulu kala. Maksudnya dari beberapa tahun yang lalu ya, 6-7 tahun yang lalu sudah ada. Dan ciri khas NCACD itu teman-teman, kalau kalian mau lihat, dia itu tanggulnya besar. Dia menggunakan silinder beton teman-teman. Jadi kalau kalian melihat ada silinder beton segede ini di pesisir utara Jakarta, berarti itu salah satu NCACD, National Capital Integrated Coastal Development, yang inisiasinya adalah dari si mantan penjajah Indonesia yaitu Belanda, menyarankan Indonesia harus segera membuatkan NCACD. Kalau tidak, ini pesisir utara Jakarta akan hilang dari peta dunia teman-teman. Ataupun akan tenggelam ya, karena setiap tahunnya ini pesisir utara Jakarta terus mengalami penurunan teman-teman. Jadi harus disikapi dengan serius ya. Dan kita bisa mencontoh negara Belanda. Negara Belanda itu adalah negara Netherlands ya, makanya dikatakan Netherlands, negara rendah, negara di pesisir utara, pesisir pantai, sehingga mereka membuatkan tanggul-tanggul laut ataupun giant sea wall. Udah sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat update terkini suasana di Kampung Susun Akuarium. Proyek 942 sudah selesai, terus Pasar Hexagon juga sudah selesai, dan proyeknya sekitar berjalan 2-3 tahun ya, dari 2021, dan sudah selesai semua, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa bagusnya. Dan tugas kita saat ini adalah menjaganya teman-teman, karena pemerintah kita mempunyai keterbatasan. Pemerintah kita hanya bisa memberikan fasilitas, dan untuk awetnya itu harus kembali ke masyarakat kita sendiri teman-teman. Bagaimana kita merawatnya sehingga pembangunan di Indonesia ini ataupun di Jakarta yang telah dibangun bisa awet dan bisa kita manfaatkan lebih lama pastinya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa juga teman-teman sama orang-orang terdahulu kita yang sudah purna tugas. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berjalan, pasti ada pejabat ataupun orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini.
Dan terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini, dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah review di tempat ini teman-teman. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.